Haleluya. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, salam damai sejahtera. Saya Pendeta Yahya Rohmanu, Gembala Jemaat GBDI Citra Raya, akan menyampaikan firman Allah. Bagian kedua dari judul dan tema Natal tahun 2022 ini, yang temanya yaitu adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayatnya terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 10 dan 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara sekalian, jadi konteks daripada pembacaan ayat ini adalah peristiwa di mana gembala-gembala domba sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah Efrata di Israel. Nah, saudara-saudara, kemudian pada waktu malam tersebut datanglah malaikat dari sorga dan menyampaikan berita sebagaimana yang tadi sudah saya bacakan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, bahwa hari ini ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, pada bagian atau pada sesi ini, saudara-saudara, seluruh bangsa, saudara-saudara, yang dimaksudkan di dalam ayat ini bisa jadi adalah bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa yang ketika itu dikenal adalah bangsa Romawi. Dia adalah suatu bangsa yang besar dan berkuasa, yang telah menaklukkan daerah-daerah. Jadi seperti Mesir bagian utara, Afrika bagian utara, bangsa Mesir, bangsa Israel, dan bangsa Syria, bahkan sampai ke Persia, bangsa Medi dan Parsi, mereka taklukkan. Saudara-saudara, jadi itulah bangsa-bangsa yang paling dikenal pada zaman itu, saudara-saudara. Itu adalah pada awal tahun Masehi. Jadi sebelum tahun Masehi sampai awal tahun Masehi, itulah bangsa-bangsa yang paling dikenal. Bangsa-bangsa lain atau benua-benua lain belum dikenal, saudara-saudara. Baru pada abad-abad 16, 17, 18 maka ditemukan benua-benua baru, ditemukan suku bangsa baru. Misalnya Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Misalnya Vasco da Gama yang menemukan daerah-daerah India. Misalnya Marco Polo yang menemukan daerah Cina. Misalkan juga yaitu John Cook yang menemukan benua Australia, dan Cornelis de Houtman pada awal abad 16 mendarat di pelabuhan Banten. Nah, saudara-saudara, jadi bangsa-bangsa lebih banyak lagi, dan semakin banyak, saudara-saudara. Jadi makna daripada
seluruh bangsa di sini menjadi semakin luas. Bahkan sekarang saudara-saudara di seluruh dunia, bangsa-bangsa ribuan jumlahnya, dan itu pun masih ada yang terasing, yang belum dikenal. Nah saudara-saudara, jadi firman Allah yang disampaikan para malaikat tadi, bahwa aku akan memberitakan kepadamu kesukaan untuk seluruh bangsa, itu adalah luas sekali. Bangsa-bangsa di dunia, bukan hanya bangsa Yahudi atau bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, mengapa kesukaan disebutkan? Memangnya tidak ada sukacita pada waktu-waktu ini, saudara-saudara? Atau pada waktu-waktu itu, saudara-saudara? Dunia ini memang lembah kesusahan, banyak kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh umat manusia, dan semuanya itu disebabkan oleh karena dosa. Dosa membuat kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, dan dosa akhirnya menimbulkan kematian. Dan kemudian dosa membuat orang masuk ke dalam neraka. Tetapi berita yang disampaikan malaikat yang seperti telah saya baca tadi sangat menggembirakan. Ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mengapa? Bagaimana? Karena pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, berita yang terindah bukan hanya pada hari Natal saja, tetapi setiap hari sepanjang waktu, saudara-saudara, adalah berita penebusan dosa. Dosa yang membuat penderitaan, kesusahan, kesakitan, dan kematian itu ditebus melalui pengorbanan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini, dari nabi-nabi pada zaman dahulu, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang rela mati demi untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi Tuhan Yesuslah yang telah memberikan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, diselamatkan, luput dari ancaman hukuman neraka. Dan sebaliknya, diangkat menjadi anak-anak Allah untuk mewarisi rumah yang abadi di dalam sorga. Inilah kesukaan yang besar, yaitu karena hidup kita ini tidak lama di dalam dunia ini. Suatu ketika kita akan berpindah, akan meninggalkan dunia ini. Kita masuk ke dalam keabadian, saudara-saudara. Dan yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, keabadian itu adalah di dalam sorga, bukan di dalam neraka, tetapi di dalam sorga. Inilah sukacita yang besar yang dialami oleh umat manusia, yang dialami oleh seluruh bangsa, yaitu apabila percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan percaya tersebut, maka mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memperteguh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Salam pengabdian.